Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihukukillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita masih diberikan waktu hidup di alam dunia sebagai modal yang Allah berikan untuk kita semuanya untuk beribadah. Waktu ini adalah milik Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan kita membekali diri untuk kehidupan kelak di akhirat dalam waktu yang Allah berikan ini. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang pandai memanfaatkan waktu untuk diisi dengan ibadah kepada Allah, menabung pahala untuk kehidupan di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita yang saya ambil dari kitab Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, istahyi minni inda maksiatika. Hai anak Adam, malulah kamu kepadaku inda maksiatika, pada saat kamu maksiat kepadaku. Wa ana astahi minka yaumal ardil akbar fala u'azzibuhu, maka aku pun akan malu kepadamu di hari pembentangan amal secara besar-besaran, lalu aku tidak akan menyiksamu. Ya ibna Adam, tub ilayya. Hai anak Adam, tobatlah kamu kepadaku. Ukrimka karomatal anbiya. Aku akan memberikan kemuliaan kepadamu dengan kemuliaan para nabi. Ya ibna Adam, hai anak Adam, la tuhawil qalbaka anni. Jangan kau palingkan hatimu anni dariku. Fa innaka in hawalta qalbaka, karena apabila kamu memalingkan hatimu anni dariku, akhzaluka fala ansuruka, aku pasti bahkan menelantarkanmu dan aku tidak akan menolongmu. Ya ibna Adam, laula kitani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatun misla ahlil ardi. Hai anak Adam, andaikan kamu pada hari kiamat nanti bertemu denganku, wa ma'aka hasanatun, dan bersamamu kebaikan-kebaikan, misla ahlil ardi, seperti kebaikan-kebaikan penghuni dunia. Lam akbal minka, lam akbal minka, aku tidak akan pernah mau menerima darimu. Aku tidak akan mau menerima darimu hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, sehingga engkau membenarkan tentang janjiku dan juga ancamanku. Ya ibna Adam, ini ana Razzaq,
hai anak Adam, sesungguhnya aku ini adalah zat yang maha memberi rezeki, wa antal marzuk, dan engkau adalah makhluk yang menerima rizki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati, bisa babi rizki. Dan kamu mengetahui bahwa aku penuhi dirimu dengan rizkimu, maka janganlah kamu meninggalkan ketaatan kepadaku karena sebab atau dengan sebab masalah rizki. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizkika aujabat alaika ukubati. Karena sesungguhnya kamu, jika kamu meninggalkan taat kepadaku dengan sebab masalah rezeki, maka dipastikan atas dirimu memperoleh siksaanku. Ya ibna Adam, ihfazli hazihil khisal al-khamsa walakal jannah al-khabaru bitamamihi. Hai anak Adam, ihfaz, peliharalah olehmu, li karenaku, hazihil khisal, tentang 5 perkara ini. Hazihil khisal al-khamsa. Ya ibna Adam, ihfazli hazihil khisal al-khamsa. Hai anak Adam, jagalah olehmu karenaku tentang perkara yang 5 ini, walakal jannah, maka pasti kamu bakal mendapatkan surga. Hadirin rahimakumullah, tentang masalah ini ada sebuah hikayat. Ya ikhwani, la tagtamu ala rizki wa la yamna'ukum rizqukum ani ta'ati. Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian resah terhadap masalah-masalah rizki. Wala yamna'ukum rizqukum anit ta'ah, dan janganlah karena rizki kalian wala yamna'ukum rizqukum anit ta'ah, dan janganlah menghalangi dirimu masalah rizkimu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi qaulillahi ta'ala, dengan sebab ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rizkinya. Kama jaa fil khabari, sebagaimana juga telah datang keterangan dalam satu khabar, innallaha ta'ala khalaqa tayran akhdar fil hawa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor burung yang berwarna hijau, fil hawa, di udara, wa ja'ala ala zahrihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada punggungnya rimhan, tombak, wa tahta batnihi rimhan akhar, dan di bawah perutnya juga ada tombak yang lain. Wa khalaqahu tan fil mahri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor ikan hut, yaitu sejenis ikan hiu atau ikan paus yang besar, fil bahri, di lautan, ya'kulus samak, yang sehari-hari ikan itu memakan ikan, wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samak, di antara gigi-gigi ikan itu ternyata masuk daging-daging ikan, wa yadurruhu wa yu'limuhu, ternyata daging itu mengganggu gigi-giginya, mengganggu mulutnya, wa yu'limuhu, bahkan menyakitkannya. Fayukhriju ra'sahu, maka ikan yang besar tadi mengeluarkan kepalanya minal ma'i, dari laut, dari air, wa yaftahu famahu, kemudian dia membukakan mulutnya,
fayaji'u jalika ta'ir, tiba-tiba datang burung tadi yang al-akhdar, yang hijau, fayadkhulu fi famil hut, burung itu masuk ke dalam mulut ikan yang besar tadi, yakulu ma kana baina asnanihi. Ternyata burung itu makan daging-daging yang terselip di antara gigi-giginya. Wa yakunu rimhani kaumudaini fi famil huti. Maka jadilah dua tombak tadi yang ada di atas punggungnya dan yang ada di bawah perutnya seperti dua buah tiang yang menancap di dalam mulut ikan tadi. La yaqdiru ala madgihi wa aklihi, sampai ikan yang besar tadi tidak bisa mengunyah dan juga tidak bisa memakannya. Falamma fanal lahmu, pada saat daging-daging tadi sudah habis, min baini asnanihi, yang berada di antara gigi-gigi ikan tadi, yatiru fil hawa, burung tadi kemudian terbang ke udara. Ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnanihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rizki untuk makan burung itu, yaitu daging-daging yang berada di antara gigi-gigi yang ada pada ikan itu. Kalau kita melihat aneh ya, tapi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dan membagi rizki untuk hamba-hambanya. Kalau kita mikir secara logika, burung terbang di udara, makannya di dalam mulut ikan. Bahkan ada ikan yang makan meloncat ke udara untuk menyambung hidupnya. Wa yakunu kullu wahidin minhum sababanil akhar. Maka jadilah yang demikian itu menjadi sebab untuk yang lainnya. Wala yatruku tayra bila rizkin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan seekor burung tanpa rizki. Fakaifat yatrukul insanu bila rizkin. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan manusia tanpa rizki. Jadi yakinlah hadirin rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizki untuk seluruh hambanya. Membagi rizkinya cukup untuk seluruh hambanya. Lebih-lebih kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak pernah bingung dalam urusan rizki. Bertawakallah kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan jaminan. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Demikianlah pengajian ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan ilmu buat kita semuanya, dan Allah memberikan rahmatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.